pakai kata farodo alaikumusiyam gitu ya. Ya, ya tidak beda sama sholat. Farido. Misalnya sholat itu al-mafruḍah, ya orang tidak bisa sholat kalau nggak ada perintah sholat. Nggak bisa gimana sholatnya gitu. Artinya kalaupun sholat mungkin gimana gayanya. Kalau puasa itu puasa begitu, tidak ada gaya lain puasa, tidak ada model lain puasa selain itu. Ya mungkin hanya beda waktunya, tapi yang pasti tidak makan tidak minum. Ya, puasa apa kalau selain itu kan? Jadi pasti pasti begitu. Berarti kalau misalkan kutiba itu dia pertama model-model yang harus dilakukannya udah pasti sama ya Pak. Ya pasti. Kalau Tapi kalau beda waktu. farodo misalkan nggak dikasih tahu, nggak ada dalilnya, nggak diajarin, nggak dicontohin, nggak ada itu, nggak bisa. Kakek saya pernah tuh waktu sebelum operasi di kata dokter, Pak Haji, puasa ya. Ya, siap kata kakek saya tuh. Terus tiba-tiba beberapa jam kemudian dia minta minum. Saya mau minum. Kata kata dokter, kata saya, kayak itu masih harus puasa. Lah itu udah azan katanya. Kan dia pas ada azan, saudara. Lah itu udah azan, masa saya masih disuruh puasa? Saya waktu itu maghrib, memang pas maghrib saya lagi duduk nemenin beliau di rumah sakit. Tiba-tiba, saya mau minum. Wah, masih dilarang puasa, masih puasa kata dok. Tadi lah itu udah azan katanya. Beda caranya. Oke, terus tentang ini ya, tentang puasa zahir dan puasa batin. Memang Nabi pernah bersabda misalnya, tidak ada puasa bagi mereka yang masih memfitnah. Tidak ada puasa bagi mereka yang masih berantem. Nah, untung saja pilpres ini di luar ini, di luar Ramadan. Kalau pilpres di Ramadan habis puasa kita semua. Karena berantem terus. Nah, apa namanya? Tapi puasa di Indonesia itu dimulai dengan retaknya hubungan silaturahmi, ya, dengan perbedaan hisab dan ru'yah. Jadi kita memulai puasa itu dengan berantem dulu. Apakah dan dicontohkan oleh para pemimpin kita ya, mereka berantem dulu lah, misalnya Muhammadiyah NU itu paling suka berantem masalah itu. Bisa nggak sih dalam setahun mereka diem aja, pura-pura nggak tahu gitu bahwa ada hisab ru'yah, pura-pura aja. Kenapa gatel banget bibir mereka itu? Tapi menurut saya puasa itu tidak ada hubungannya dengan itu. Itu hanya dampak. Itu hanya dampak. Misalnya tidak menggunjing itu dampak dari puasa yang baik. Bukan tujuan puasa, karena misalnya gini kan, puasa itu misalnya ada istilah membuat kita berempati kepada mereka yang berkekurangan kan, tidak makan, tidak minum. Simbol berkekurangan itu kan tidak makan, tidak minum. Tapi oke lah, kalau itu memang tujuan puasa, ya seharusnya orang yang memang miskin itu nggak usah puasa dong. Buat apa mereka berpuasa? Toh mereka sudah tidak perlu ada empati, mereka lah pelaku. Itu. Tapi kenapa mereka tetap wajib berpuasa? Jadi karena memang bukan itu. Bukan itu bukan tujuan, itu hanya efek samping saja. Efek samping. Jadi tidak menggunjing, hanya efek samping. Jadi puasa ini sejenis ibadah elit ya. Di mana apa namanya? Memang saya sepakat dengan Kusyairi, dia menyasar hati sebenarnya ya. Dia menyasar ketidaktergantungan kepada benda-bendawi, menyasar itu. Dan kalau menyasar itu, maka orang yang tidak berpunya juga itu punya ketergantungan, bisa saja punya ketergantungan kepada benda-benda kan. Ya, misalnya Pak Kiai ini Rizky misalnya tidak punya apa, mungkin dia tidak punya istana. Tetapi bisa nggak dia bergantung pada istana walaupun dia tidak punya? Bisa. Saking pengennya punya istana, dia kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, misalnya merampok bank misalnya kan, untuk mendapatkan itu. Jadi tidak mesti orang yang tidak memiliki itu tidak punya ketergantungan. Karena terus perasaan tidak memiliki itu diidap oleh semua orang, yang berpunya juga mengidapnya, yang tidak berpunya juga mengidapnya, sama saja. Jadi nggak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan antara, dia hanya efek samping saja. Jadi target puasa itu adalah kebeningan ini ya, kebeningan hati. Ya. Nah yang unik dari puasa adalah puasa itu sebenarnya puasa ini kayak moderasi beragama, itu puasa itu mirip antara puasa dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan nggak ngapa-ngapain ya. Moderat itu kan artinya nggak ngapa-ngapain. Misalnya orang saling apa misalnya
Kristen, ya, mengejek-ejek Islam. Orang moderat kan tidak ngapa-ngapain, ya diam aja. Diam aja. Kalau orang radikal, dia akan membom, membom orang Kristen yang mengganggu dia. Kalau orang moderat, ya nggak ngapa-ngapain, diam aja. Jadi definisi moderat itu nggak ngapa-ngapain. Nah, puasa juga demikian. Puasa itu ada definisi apa? Puasa yang ibadahnya nggak ngapa-ngapain. Ya, itu puasa yang apa? Ibadah. Kalau sholat kan kita bergerak, kita ngapain? Haji apalagi, kemudian apa saja, zakat ya kita ngapa-ngapain kan, kita mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan harta. Nah, puasa itu nggak ngapa-ngapain. Bahkan orang tidur itu dapat pahala kalau berpuasa. Jadi semakin tidak ngapa-ngapain itu semakin berpuasa. Ini agak aneh memang puasa ini. Dia adalah ibadah yang nggak ngapa-ngapain. Tapi tidak ngapa-ngapainnya itu adalah tujuannya tadi untuk membeningkan hati ya, agar menjadi. Nah, oh ya satu lagi ya, perebutan pengaruh ya. Jadi ya kalau secara apa nih, mungkin secara politis kita menyebut perebutan pengaruh antara Yahudi dengan Yahudi dengan Islam ya. Tetapi kalau lebih halus kita mungkin mengatakan penegasan identitas ya, bahwa kami beda, saya beda, Islam beda dan Muhammad ingin. Jadi contoh misalnya, masuk akal nggak sih misalnya Nabi pengen ya, ini kan kalau bahasa sejarahnya kan begitu, Nabi pengen ada puasa Ramadan. Jadi keinginannya Nabi itu ya ada puasa Ramadan. Kenapa? Beliau ingin membedakan diri dengan apa namanya? Dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi sudah punya tadi itu Yom Kippur itu, pengen beda. Ya, awalnya pengen bedanya itu dengan mengatakan bahwa kita lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada mereka. Nah, itu kan mulai mengatakan berbeda. Tapi kemudian bikin sendiri, model sendiri yang tidak sama dengan itu. Kalau masih Asyura kan masih sama, tapi dengan Ramadan menjadi berbeda. Kemudian tentang kiblat itu, kiblat yang ada di surah Al-Baqarah juga, itu seperti Nabi kan kisahnya itu suka memandang ke langit kan, memandang, kemudian ditanya, seperti ada sesuatu yang mengganggu hatimu, wahai Nabi, gitu kan? Saya sih pengennya kiblat pindah nih, gitu. Oh ya udah pindah lah. Jadi berdasarkan keinginan Nabi pindah. Dan itu juga dikiaskan atau dianalogikan dengan puasa ini, dianggap ada apa namanya, ada perebutan pengaruh ya, dan dilatar belakangi oleh perebutan pengaruh antara Islam dengan Yahudi. Tapi kalau saya lebih membahasakannya mungkin lebih halus ya, itu adalah penegasan identitas, pembedaan. Jadi jangan sama pembedaan identitas antara. Tetapi tetap saja sebagai biar tidak liberal tadi ya, kita dari Allah semua, bukan karena keinginan Nabi. Kalau keinginan Nabi kan sangat historis banget, sangat sejarah banget. Oke, saya kira ada yang kelewat nggak? Saya tanya ini. Aman sih Pak kalau pertanyaan tadi. Ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi kalau terakhiran ya, kalau misalkan iya, host lupa saya. Sorry. Kudeta ini, kudeta. Saya sudah mau berterima kasih nih Mas Yogo. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau memang tidak bisa open voice, boleh di kolom chat nih. Cukup sepertinya Mbak. Udah mau jam 5 juga. Baik, nah, sepertinya cukup nih, karena memang sudah menjelang puasa, mungkin teman-teman juga menyiapkan menu buka. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya, terima kasih banyak khususnya untuk Pak Muid untuk ilmu berharganya sore ini. Semoga bisa berjumpa di non virtual ini. Insya Allah. Saya berterima kasih diajak ini, dipaksa nulis dari semalam, saya begadang nulis ini. Karena saya nggak tahu ngomong apa, akhirnya saya tulis dulu. Karena biasanya kalau sejarah puasa itu biasanya bersifat fikih, dan saya tidak tahu fikihnya, ya udah saya muter-muter aja. Akhirnya alhamdulillah ada tulisan. Ya sesungguhnya itu apa kan biar ada insight kama kutiba ala ladina min qablikum, biar nggak bicara tentang
lalakum tatakun terus atau mansoma Ramadona imanan wahtisaban gitu. Jadi itu kan sudah kenyang lah di masjid taraweh tiap malam pasti itu materinya. Jadi biar teman-teman yang ikut di sini ada insight baru kan siapa yang paham kalau misalkan tadi budaya Semit jika tadi misalkan Thales punya ide ke Mesir lalu balik lagi ke Yunani biar dapat ide dan akhirnya berpuasa itu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi satu pencerahan baru lah buat kita semua. Baik, cukup ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kehadirannya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku host kuliah Ramadan sore hari ini memohon maaf untuk semua kesalahan dan mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti